Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama datang kepada hadirat Tuhan. Kita akan satu pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Haleluya. Saya untuk bangkit berdiri. Kau pikir
kami yang kami perlakukan selama seminggu ini ya Bapa. Kiranya tangan-Mu Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau juga tahu Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau lindungi kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita satu pujian besarkan nama Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ubahkan itu. Aku mau seperti Engkau. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku.
setiap keinginan kami Tuhan, menentukan setiap apa yang kami mau untuk menyembah nama-Mu Tuhan, untuk menggunakan nama-Mu Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, kalau boleh di mana Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagai firman-Mu Tuhan. Apa yang kami baca, apa yang kami dengar, supaya menjadi rema dan kekuatan kehidupan kami Tuhan. Dan berikan hati kami Tuhan, seorang hamba Tuhan, telinga seorang murid Tuhan. Biar Tuhan apa yang firman-Mu katakan kepada kami Tuhan, itu semua tidak sia-sia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati juga urapi hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian pada firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus turun atas kepada hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami segera berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, selamat pagi buat jemaat Blimbing dan Rayon semua. Mari kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini tanggal 7 Juni jam 9 pagi. Mari kita sambut firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kudusnya Hidup. Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah Kudusnya Hidup. Jadi hidup itu perlu akan nomor satu kudus. Dalam kehidupan ini itu kita ambil dalam firman Tuhan Imamat pasal 19 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, mari kita sambut firman Tuhan. Lagi-lagi Imamat pasal 19. Judulnya adalah Kudusnya Hidup. Ayat 1. Tuhan berbicara kepada Musa. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Dan ayat yang ketiga dikatakan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabat. Sabatku akulah Tuhan Allahmu. Ya, 3 ayat ini betapa pentingnya. Bagian pertama, bahwa hidup ini ya penting, bahkan nomor 1 kudus. Itu sebabnya judulnya dikatakan Kudusnya Hidup. Betapa pentingnya untuk hidup ini harus kudus. Dan firman Tuhan untuk menjelaskan dalam ayat yang kedua, yaitu dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi betapa pentingnya Tuhan memberi contoh kepada jemaat Israel, kepada jemaat di muka bumi ini, bahwa betapa pentingnya untuk hidup itu kudus. Tuhan memberi contoh. Jadi penjelasannya untuk kudusnya hidup adalah ayat yang ketiga. Katakan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Saya setelah dengar firman Tuhan dari sekolah minggu begitu, betapa saya simpan dalam hati saya untuk menghormati dengan orang tua. Itu sebabnya kalau namanya ada tua, walaupun namanya bukan orang tua, namanya sesama manusia, saya sangat menghormati manusia itu. Ya, anak-anak kecil, ya remaja, pemuda, pemudi, karena firman Tuhan juga berkata bahwa kalau dia tua, anggaplah dia sebagai orang tuamu. Kalau namanya anak-anak, anggaplah sebagai anak cucumu. Kalau namanya sebaya atau seumur, itu
begitu, anggaplah saudaramu. Nah, tapi firman Tuhan ini banyak sekali diabaikan oleh manusia. Tidak mengingat lagi perintah Tuhan. Ini keberhasilan manusia. Nomor satu keberhasilan manusia adalah seperti itu yang disampaikan Tuhan. Nanti kita penjelasan lagi kepada dua bagian. Jadi betapa pentingnya untuk hidup itu kudus, harus menghormati orang tua. Karena Tuhan kudus, kita juga kudus gitu. Itu firman Tuhan. Mungkin sering tidak dibaca atau lewatin aja, tapi tanpa dimengerti atau tanpa diimani gitu. Saya percaya dengan sungguh-sungguh penghormatan itu nomor satu. Betapa pentingnya untuk penghormatan. Manusia di dunia ini, setiap negara begitu ada punya cara masing-masing menghormati, jauh-jauh begitu, seperti orang Jepang sampai tunduk-tunduk begitu. Ya, itu salah satu saya datang ke Jepang dulu gitu, pada jauh-jauh hormati. Dan tangan juga, banyak caranya gitu. Ya, seperti bahasa Indonesia, ya, pagi selamat siang itu namanya. Ya, bahasa seperti itu. Jadi betapa pentingnya untuk menghormati orang tua. Ayah ibu itu perintah dari Tuhan. Maka ayat yang bagian yang kedua begitu, ya, khusus bagian yang kedua, ya, ini saling menguatkan firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Keluaran pasal 20 ayat 12. Nah, dikatakan ayat 12, ulangi Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian, hormatilah, itu perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan seterusnya begitu ke 10 firman begitu, ya, 10 firman pasal 20, Keluaran pasal 20 untuk jemaat baca gitu, sebab kalau dibaca semua ini ya waktunya begitu. Jadi hormatilah ayat perintah. Nah, firman Tuhan juga berkata, kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budi. Nah, perintah semua. Jadi kita bersyukur ada perintah untuk menghormati orang tua. Supaya apa? Umur kita lanjut, panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dimanapun kita tinggal itu penting. Saya menyadari, ya, semenjak keluar dari orang tua begitu sampai menjajaki negara-negara orang lain begitu, seluruh dunia negara begitu, seluruh benua begitu. Ya, kalau negara ya belum semua untuk gitu, tapi sebagian negara besar untuk saya masuk itu. Sampai hari ini saya tak habis-habisnya saya pikir, oh sampai puji Tuhan saya sampai hari ini masih panjang umur sehat karena pertolongan Tuhan. Kalau orang lain masing-masing manusia beda pengalamannya, beda, ya, berbeda dengan pengalamannya, berbeda dengan senangnya, hati susahnya, apa semua begitu berbeda. Sehingga ya masing-masing juga ala kadarnya menghormati atau enggak, atau cuek atau apa, itu manusia. Tapi bagi saya sendiri, sesuai dengan firman Tuhan, tidak mungkin saya hidup hari ini kalau bukan pertolongan Tuhan. Karena banyak sekali pengalaman sekali itu namanya maut, penderitaan, maut. Itu sebabnya saya syukuri kalau sampai saya masih hidup ini, itu luar biasa. Harus menghormati, harus menyembah Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama manusia. Itu penting karena kita bergaul. Ya, jangan lupa jemaat untuk baca firman Tuhan itu. Ya, lanjut umurmu di tanah di mana saja kita berada. Naik pohon, mau naik apa, mau menyeberang laut, mau apa, begitu ketimpa dengan apa gitu. Tapi umur kita panjang, dilindungi oleh Tuhan kalau benar-benar kita lakukan. Ya, betapa penting supaya umur kita lanjut, panjang, sehat. Nah, satu, bukan orang lain lagi, saya lihat dengan kenyataan banyaklah gitu
pengalaman-pengalaman saya lihat kenyataan untuk manusia sembrono apa semua gitu. Udah gitu ya. Salah satu aja waktu saya masih kecil, mama saya, kakak saya atau kakak saya gitu, marah gitu sama mama saya gitu. Tumbuk padi tangan mama saya ditumbuk dengan tumbukan kayu begitu untuk jadi, aduh menjerit-jerit mama saya dan masih kecil saya, aduh kalau saya besar itu saya mesti gebukin juga ini koko saya, kakak saya, mama saya menangis dan gitu, aduh saya berdua begitu, bertiga begitu, aduh memang aja, aduh mama jadi ini gitu, nah begitu, jadi tabur tuh begitu juga, ya gitu. Ketiga itu kedua. Jadi penting untuk menghormati sesama manusia, apalagi namanya bapak rohani, namanya menjaga nyawa kita siang dan malam. Doa, tukang doa melindungi jemaat, melindungi semua keluarga, lindungi itu menjaga nyawa kita sebagai jemaat, itu gembala, pendeta kita. Dijaga gitu, siang malam dipuasai, didoain, dilindungi, didoain supaya jauh dari segala jenis kejahatan. Kuasa-kuasa gelap orang itu, gembala itu menjadi penjaga nyawa jemaat. Tidak mungkin kita gembala untuk berdoa seorang aku doain semua gitu ya. Sadar aja sebagai gembala untuk ada jemaat mesti sadar bahwa gembala itu menjaga nyawa kita, karena memang adalah kita kawanan domba ya jemaat. Nah, Ketiga dalam Amsal, ya tolong dibaca ya jemaat ini untuk Keluaran pasal 20 dan juga ya ayat-ayat firman Tuhan Muhammad pasal 9 dibaca lagi gitu, tambahin lagi ayat-ayatnya karena waktunya singkat itu supaya kalian lebih sungguh-sungguh melihat atau nyata dalam kehidupan kita melihat dengan firman Tuhan. Bagian ketiga terakhir Amsal pasal 3 ayat 16. Itu sebabnya firman Tuhan sangat kuat mendukung hidup seseorang, hidup manusia di kolong langit ini. Siapapun juga manusia, seperti itu perintah Tuhan. Bahwa kita harus menyembah Tuhan Allah kita, pencipta yang memberikan nyawa. Siapa? Dan memelihara kamu sebagai manusia, sebagai orang tua, anak dan semua manusia. Siapa yang melahirkan kalau enggak dari orang tua begitu, menjaga dari kecil sampai besar. Nah kadang-kadang kita lupa untuk jahat sama orang tua gitu, apalagi yang jahat sama Tuhan. Mari Amsal pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan umur panjang ada di tangan kanan. Jadi siapapun yang menghormati Tuhan, yang menghormati orang tua begitu, akan umurnya panjang di tangan kanan. Kemudian di tangan kiri kehormatan dan kekayaan. Waduh, luar biasa. Apa yang dicari? Memang kita butuh hidup umur panjang di tangan kanan kita, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri begitu. Dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, itu bagi manusia yang sungguh-sungguh menghormati, menyembah Tuhan, menghormati orang tua dan sesama manusia. Di tangan kiri manusia kekayaan dan kehormatan. Ini betapa pentingnya. Yaitu kita sebagai orang tua, anak jangan kurang ajar sama orang tua juga jangan kurang ajar sama anak, sama sesama manusia. Penting, sangat penting. Ya, siapa yang melawan orang tua? Jangan macam-macam dong. Itu. Ini firman Tuhan. Makanya saya dari kecil itu kenal firman Tuhan ya, sekolah minggu sampai saya Tuhan ampuni siang malam, minta ampun semua orang tua dan lain-lain gitu. Ya, mungkin manusia lupa begitu, tapi ya ini ingatkan lagi betapa pentingnya. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberi kekuatan. Ingat betapa pentingnya untuk hidup ini kudus. Artinya panjang umur. Kalau kita menyembah Tuhan, nomor satu ya gitu. Kedua ya kita menghormati. Menyegani itu menghormati.
Ya bukan hormat kita bagaimana, tapi dalam menyekan gitu. Kan orang tua itu adalah wakil daripada Tuhan, ya, seperti gembala, pendeta kita wakil Tuhan begitu. Nah, orang tua juga seperti gitu. Jadi kita tidak pergaulan dan jangan sembarangan untuk hidup ini. Betapa pentingnya untuk hidup ini, kudus ketahuan kalau orang sembrono hidupnya tidak tahu etika, tidak tahu sopan santun begitu. Apalagi namanya ya maklum kalau tidak dapat pendidikan atau apa begitu, buta huruf atau apa, dan tidak pernah baca firman Tuhan. Ya, saya percaya pada 3 bagian pada pagi hari boleh menguatkan iman kita gitu. Hormat sama menyembah Tuhan, hormat sama orang tua supaya panjang umur. Siapapun juga menghormati sesama manusia gitu. Jadi jangan kita cuek begitu. Ya, puji Tuhan, mari kita kesimpulannya firman Tuhan pada pagi ini yaitu hendaklah kita menjadi pelaku firman. Dilakukan gitu, diterapkan, dilakukan dalam setiap hari kehidupan sampai selama-lamanya. Itu namanya pelaku firman. Itulah namanya kesimpulan. Mari kita berdoa pada pagi hari. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu boleh menguatkan iman kami mempercayai janji-janji-Mu dari 3 bagian ini yang terutama. Sebab kepada siapa kami bergaul, tentu kepada Tuhan, dan kedua adalah kepada orang tua, dan ketiga adalah sesama manusia. Betapa pentingnya firman Tuhan yang menguatkan iman kami sehingga jemaat-Mu Tuhan sungguh-sungguh mentaati. Tuhan, terima kasih. Baik anak-anak ya semua untuk menghormati dengan orang tua, menyegani. Terlebih kita harus menyembah Tuhan sebagai pencipta langit bumi serta segala isinya. Terima kasih Tuhan, inilah firman-Mu boleh menguatkan iman kami dan kami jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu meneguhkan kita agar kita sama-sama menjadi pelaku benaran firman Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian doa yang kiranya Engkau memberkati aku. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Segala rencananya, bahkan terlebih Tuhan sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman-Mu. Inilah doa dan seru kami padamu, firman-Mu yang sudah menguatkan hidup kami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh beriman dan pelaku firman-Mu, berkati juga Tuhan jemaat yang tidak hadir, tolong supaya mereka setia kembali beribadah berbakti. Yang sudah mendengarkan firman-Mu, dia bisa sungguh-sungguh setia. Terima kasih ada masalah jemaat semua yang tidak hadir. Berdoa Tuhan tolong mereka supaya sungguh-sungguh mereka mengalami mujizat, kuasa mujizat. Berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, terlebih firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di muka bumi. Amat terlebih dengan corona, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberhentikan segala jenis kejahatan apapun, dan semua manusia termasuk bangsa dunia, termasuk jemaat pun semuanya bertobat. Itulah firman-Mu menguatkan iman kami. Terima kasih pada pagi ini. Akhirnya tangan-tangan jemaat diangkat, apapun diperbuat oleh tangan-Mu dikorbankan Tuhan tidak akan lupa. Sebab itu diberkatilah rohani jasmani suamimu, diberkati istrimu, diberkati anakmu, pekerjaanmu, rencanamu, bahkan masa depan kita semua, masa depan penuh pengharapan. Akhirnya berkat melimpah dari Bapa, cinta kasih pun bersyukur yang kita sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang